the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum viewer, aku mengambil konklusi dari buku ini ya, Family Constellation atau tatanan keluarga yang kemarin sudah part 1, part 2, and part 3. Sekarang conclusion ya. Jadi di situ memang tatanan keluarga memang harus kita lakukan, harus kita cari karena kehidupan memang kadang keluarga itu sulit dikendalikan, apalagi tengkar sama anak, tengkar sama istri, tengkar sama keluarga yang lain seperti itu. Jadi kita nggak boleh putus asa, apalagi bunuh diri ya. Don't kill yourself ya, jangan bunuh diri karena sulit, no way out for family constellation atau menata keluarga atau arrangement for family problem to solve about it ya. Jadi kita harus nyari solusi apapun yang terjadi. Namanya problem keluarga pasti ada ya, tidak hanya keluarga kecil tapi keluarga sedang, keluarga menengah, keluarga ke atas, iya, semuanya ada masalah ya. No family without problem. Jadi nggak ada keluarga yang tanpa masalah. Jadi dari buku ini banyak hal yang memang harus kita petik, tapi tidak semua sih, karena yang dikupas dalam buku ini lebih banyak itu kayak traumatik, kayak tatanan keluarga yang memang dulunya neneknya kayak gini, kakeknya kayak gini, dan sekarang harus seperti kakeknya. So tidak seperti itu ya, karena ya lebih kompleks ya, sifatnya itu lebih kompleks. Tapi dari sisi lain ya, karena mungkin ini penulisnya dari agama yang berbeda ya, tapi nggak apa-apa, semuanya baik ya. Kalau dalam Islam ya kita cari solusi yang menjurus ke religi ya, ke agama yang kita anut kayak gitu. Terserah orang itu mau menganut agama apa aja, itu hak mereka, karena mereka punya Tuhan, mereka juga punya solusi, mereka juga mencari the way out of the problem of family ya. Seperti family constellation ini memang banyak hal yang memang arahnya nanti ada kayak yoga, kayak si Buddhis, Buddha lagi menyampaikan kalau life is have karma. Jadi hidup itu ada karma kayak gitu. Karma pasti berjalan, karma pasti akan datang. Orang yang melakukan pasti menemukan jawab dari perlakuan yang mereka yang sudah what they did ya in the past kayak gitu. Jadi melakukan sesuatu yang sudah dilakukan pada saat masa lalu ya, seperti orang menanam jagung pasti tumbuh jagung atau memanen jagung. Nggak mungkin orang menanam jagung jadi tumbuh padi ya, karena memang hidup itu ya selaras ya, seimbang and balancing ya, semuanya harus ada keterkaitannya seperti itu. Family constellation memang banyak hal yang memang harus kita konekkan dengan apa yang terjadi pada family problem ourselves. Jadi kita punya problem sendiri-sendiri, dan setiap problem itu different ya. How to solve is different too ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya beda juga, karena memang kita punya ini yang berbeda. Oke, di sini ada poin-poin yang harus aku baca. Ada emosi yang tidak sehat. Kadang-kadang kan memang kita mengendalikan emosi sulit ya. Mau nggak mau emosi itu terpancing pada saat anak kita lagi memancing memang emosi kita. Terus itu kadang kebawa ke tempat kerja, seperti Mr. Ali kadang-kadang kan ke kampus, ke SMA, ke SMK ngajar untuk mengendalikan kestabilan emosi Mr. Ali ya, sebagai seorang teacher, sebagai seorang lecturer kayak gitu-gitu. Ya, itu ada emosi yang sehat harus selalu kita jaga.
Selanjutnya setiap keluarga itu ada secret ya. Setiap keluarga itu ada rahasia yang memang kapan kita harus sampaikan ke orang, sampaikan ke psikolog atau sampaikan ke teman yang dekat sekalipun, kita harus jaga ya. Kita harus jaga. Jangan sampai rahasia keluarga kita itu diumbar 100%. Yang penting apa yang terjadi dalam keluarga kita itu tersolusikan seperti itu. Selanjutnya ada kapan rahasia menjadi cukup serius mempengaruhi sistem keluarga. Jadi kadang-kadang itu problem itu cukup serius dan mempengaruhi keluarga yang memang penyelesaiannya nggak bisa bim salah bim cepat kita selesaikan seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi poin pelecehan seksual, trigger warning. Ya di sini ada kadang-kadang memang keluarga itu orang-orang dekat yang melakukan pelecehan itu. Misalnya anak dilecehkan sama adik bapaknya atau omnya seperti itu, atau bapak tirinya atau bapak kandungnya, malah banyak terjadi di pemberitaan-pemberitaan yang sedang terjadi. Jangan sampai ini seperti apa solusinya. Kadang orang tua zaman dulu anak cewek ikut neneknya, sedang neneknya nggak tahu. Zaman sekarang apalagi YouTube, apalagi sosmed, nggak tahu ya kan. Cucunya yang cewek diperlakukan tidak senonoh pada anaknya si nenek yang paling ragil kayak gitu-gitu. Nenek nggak tahu ya kayak gitu. Oke, selanjutnya itu menjadi sebuah traumatik ya, jadi kejiwaan pada si anak yang udah diperlakukan tidak senonoh sama orang-orang di sekitar keluarga. Selanjutnya ada juga addicted ya. Kadang-kadang dari keluarga itu ada yang addicted tentang misalnya kayak drug abuse ya, bisa narkoba, bisa minuman keras, bisa marijuana, bisa bisa ganja. Itu kan kemungkinan terjadi karena sekarang kan seller atau penjual kayak gitu-gitu pinter sekali. Kadang-kadang menjebak calon user ya, pengguna itu dengan dikasih free atau gratis ya. Selanjutnya mereka akan terpikat dan selanjutnya mereka akan terjebak dan mereka akan addicted dan mencari-cari si penjual untuk membeli apapun dia lakukan untuk mendapatkan uang supaya bisa beli apa yang diinginkannya. Jadi kita harus benar-benar protect our family to be harm ya. Jadi dengan hangat keluarga itu kita selalu diskusi seperti itu. Oke, itu saja konklusi tentang buku ini, Family Constellation. I think enough for you. See you next time. I do apologize if you have some mistake in my speech or my explanation from this book. Yeah. See you next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.